Oke, baik. Jumpa lagi bersama saya di acara Lensa Kita. Pemirsa, Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara baru-baru ini menggelar rapat pimpinan daerah. Lantas apa saja isu politik yang dibahas pada forum yang dihadiri oleh kader dan pengurus Partai Demokrat Maluku Utara? Di studio telah hadir Ketua Demokrat Provinsi Maluku Utara, Bung Rahmi Huzain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demokrat. Salam Demokrat. Luar biasa semangat. Baik, Bung Rahmi, baru-baru ini ada pertemuan pengurus dan kader Demokrat Maluku Utara. Benar. Apa saja yang dibahas dalam forum itu? Ya, jadi kita melaksanakan rapat pimpinan daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara yang dihadiri oleh seluruh Dewan Pimpinan Cabang, kemudian ditambah fraksi Partai Demokrat yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Isu pertama yang kita bahas adalah persiapan kita menghadapi pemilu 2024. Memang dari sejak tahun lalu persiapan itu telah kita lakukan. Tapi ini lebih pada persiapan teknis. Pertama soal bacalek kita. Iya. Ya, dari daftar calon anggota legislatif kita itu kita matangkan dalam forum Rapimda kemarin. Iya. Satu hari full kita bahas, lalu kita minta presentasi dari tiap-tiap DPC terkait dengan sudah sejauh mana sih pendaftar caleg kita di masing daerah pemilihan di kabupaten kota, di 10 kabupaten kota. Isu yang kedua adalah tentang kesiapan saksi. Iya. Jadi hebat apapun persiapan yang kita lakukan oleh partai politik termasuk Demokrat, kalau kemudian saksi ini kita tidak siapkan dari sejak awal, dalam hal ini adalah rekrutmennya yang benar dan tepat, maka bisa saja nanti suara kita bisa hilang, atau dalam istilah lokal itu bisa baronda kemana-mana. Oleh karena itu di forum kemarin itu juga salah satu isu strategis dan krusial yang kita harus bahas secara bersama di tingkat Rapimda. Berarti lalu yang ketiga itu adalah konsolidasi organisasi. Berarti Bung Rahmi dalam kesempatan ini menyebutkan atau mempertegas bahwa dalam pemilihan legislatif nanti Partai Demokrat sudah siap. Oh iya, pasti. Sejauh mana kesiapan Demokrat untuk Provinsi Maluku Utara? Satu, kesiapan dari struktur organisasi. Kita ini kan mau bertempur. Iya. Otomatis pasukan harus siap. Logistik juga harus siap. Iya. Mental apalagi. Nah, kita akan tarung, dengan itu kemudian kita siapkan seluruhnya dengan baik. Berarti variabel dan infrastruktur politik Demokrat sudah siap. Iya, sudah pasti. Oke, sekarang yang saya ingin bertanya dan penasaran nih, terutama publik, ekspektasi Demokrat untuk 2024 menghadapi khususnya legislatif dan baik DPR RI maupun legislatif provinsi, kabupaten kota juga. Satu, target kita akan merebut satu kursi untuk DPR RI. Kita pernah punya wakil di Senayan, tapi kemudian dalam 2 kali pemilu kita gagal. Kenapa kita gagal? Kita pelajari, dan ternyata itu lebih pada figur. Nah, sekarang kami menemukan satu figur yang mumpuni untuk konteks Maluku Utara. Saya kira figur ini sungguh-sungguh dikenal, merakyat, karena 2 kali gubernur Provinsi Maluku Utara, kemudian mantan ketua DPD Partai Demokrat, yakni Haji Taib Armai. Di samping itu didampingi oleh 2 orang lagi, yang saya kira juga akan mumpuni mendulang suara untuk itu. Itu kemudian menjadi indikator optimisme dari Ketua Bung Rahmi untuk mengisi satu kursi di DPR RI. Pasti.
kami sungguh-sungguh optimis, apalagi di forum Rapimda kemarin, seluruh pengurus DPC di 10 kabupaten kota bulat bekerja all out, habis-habisan untuk suksesnya Haji Taib dan wakil yang lain, dua caleg yang lain untuk bisa kita dulang suara. Kalau untuk kursi provinsi sendiri, Nah, hari ini di parlemen provinsi Demokrat kita empat. Untuk 2024 Nah, target kita 4 kursi itu dari Dapil 1 Ternate Albar. Halbar, Dapil 2 Halut Morotai, Dapil 3 yang kosong. Iya. Tidore, Halten, dan Haltim. Dapil Ampa dan 5 terisi. Nah, Dapil Ampa ini yang kemudian nanti kita rebut untuk satu kursi. Dan kami optimis karena bacalek yang mendaftar sekarang menurut saya luar biasa, ya. Lalu punya pengalaman politik dan ada beberapa caleg dari partai yang lain. Jadi sehingga kemudian kami optimis paling kurang 5 kursi. 5 kursi. Nah, minimal ya. Minimal. Tapi teman-teman bilang bahwa tidak. Karena Ternate Halbar bisa jadi kita 2 kursi. Kenapa? Berkaca pada data hasil pemilu yang lalu, suara kita tinggi hampir 2 kursi. Apalagi sekarang kita punya bupati Halmahera Barat. Berarti rata-rata optimisme itu kebanyakan pada umumnya ya partai politik selalu mengandalkan kepala daerah ya begitu. Salah satunya. Iya. Ya, salah satunya itu tidak bisa kita pungkiri. Iya. Tapi dalam pemilihan langsung, ya, yang menentukan adalah figuritas caleg yang bersangkutan. Nah, sehingga kemudian kalau kita betul-betul pasang caleg di satu daerah pemilihan, caleg tersebut dikenal, ya, punya basis yang kuat, artinya punya akar yang kuat di dapil yang bersangkutan, otomatis insya Allah kalau tidak ada halangan. Apalagi kalau ditambah dengan ada gizinya untuk dijadikan ongkos politiknya berkampanye. Ya, Ketua, sekarang saya ingin bertanya juga, sudah sejauh mana bursa pencalonan khususnya internal Demokrat ya? Caleg-caleg ini sudah terisi semua atau belum? Ini sudah hampir 90% dalam evaluasi yang kemarin. Ada beberapa dapil di kabupaten kota itu kurang kuota perempuannya. Nah, fenomena ini sama merata di seluruh partai politik. Kurangnya partisipasi perempuan di dunia politik ini. Ya, itu karena memang perempuan di Indonesia bukan hanya Maluku Utara kan start dalam dunia politik ini kan sangat terlambat. Oleh karena itu pada Rapimda kemarin di forum itu kita bersepakat jangan menunggu, harus menjemput bola. Ya, harus menjemput bola. Pada tanggal 14 Maret ini seluruh caleg itu harus clear and clean. Metode rekrutmennya gimana untuk Demokrat sendiri? Satu, mereka sekarang bisa mendaftar sendiri. Jadi tinggal mereka buka website Demokrat, ya lewat Silon mereka bisa. Itu artinya berlaku siapa saja yang ingin mendaftar. Silahkan. Jadi Demokrat ini partai yang sangat terbuka, siapapun bisa. Jadi kalau dia mau mendaftar di DPRD provinsi, dia langsung buka website daftar lewat Silon. Dengan sendirinya kemudian keluar namanya. Begitu. Yang kedua bisa juga datang langsung di partai, di kantor partai, baik di DPC maupun di DPD tingkat provinsi. Berarti masalah pencalonan legislatif DPR maupun provinsi kabupaten kota sudah clear ya? Insya Allah clear. Ini menarik nih Pak Bung Rami. Saya akan menggali juga, mungkin kan biar bagaimana komunikasi antara pengurus pusat dan daerah itu kan satu komando ini. Betul. Legislatif dan pilpres itu kan satu rangkaian. Benar. Iya. Sekarang mungkin ada bocoran atau sudah soal capres. Ya. Untuk kubu Demokrat sendiri siapa yang calonkan? Kami sejak awal itu mengusung AHY, ketua umum kita, untuk menjadi wapres berpasangan dengan Anies Baswedan. Kenapa AHY kami usung? Kami punya alasan yang kuat. Satu, dari berbagai lembaga survei, hasil survei yang kredibel,
itu menempatkan AHY pada posisi paling teratas. Sehingga kemudian kalau AHY dipasangkan dengan Anies Baswedan, ini akan kemudian secara otomatis akan memenangkan Anies Baswedan Berarti sebagai paket presiden. Anies dan Ahy ini paket ideal ya menurut Sangat itu? ideal, sangat. Luar biasa. Kalau begitu prestasi dari Partai Demokrat sendiri harus terrealisasi dong Oh insya Allah, untuk DPR RI maupun kabupaten, kota, dan provinsi. insya Allah. Makanya AHY itu menginstruksikan kepada saya selaku ketua DPD harus berjuang ya agar kemudian ada satu kursi DPR RI dari Partai Demokrat. Dan itu kemudian dipertegas dalam forum kemarin itu, Benar. rapat pimpinan daerah. Benar, benar. Selain itu apa-apa saja yang melakukan penekanan, materi penekanan dalam rapat pimpinan daerah kemarin? Tadi saya bilang bahwa soal kita mengecek daftar calon Iya, kita di 10 kabupaten kota. Itu beserta dapil-dapilnya kan. Lalu yang kedua adalah saksi. Yang ketiga itu adalah konsolidasi organisasi. Iya. Sehingga kemudian organisasi ini bisa kita berharap terbentuk sampai di tingkat kelurahan dan desa. Ya. Itu kemudian dalam kerja politik Sejauh ini mesin kita akan bekerja. sejauh ini kepengurusan Demokrat sendiri apakah sudah sampai di tingkat mana? Sudah sampai ke Tingkat desa, tingkat desa, tingkat ranting. tingkat ranting. Iya, itu namanya. Berarti potensi untuk mengaplikasikan ekspektasi tadi itu cukup beralasan ya? Oh, sangat. Ditambah misalnya secara nasional posisi Demokrat dari hasil survei kan Iya. di urutan kedua. Setelah PDIP kemudian kita. Nah, survei terakhir dia di urutan ketiga dikalahkan oleh Gerindra. Iya. Tapi ini kan ini masih berlangsung. Iya. Yang menggembirakan adalah satu-satunya partai di luar kekuasaan yang melejit begitu Iya. tinggi. Kalau Gerindra, Golkar, PKB atau apa, Nasdem segala macam, mereka berada di kekuasaan. Jadi wajar kalau kemudian hasil surveinya tinggi. Iya. Tapi Demokrat tidak ada di luar kekuasaan. Ini yang melatar belakangi kemajuan atau Ya. prestasi Demokrat seperti yang dipaparkan oleh Bung Rami ini, kira-kira apa saja itu? Satu, konsisten menjadi lawan tanding di luar kekuasaan, mitra kritis kepada pemerintah, dan itu kemudian disukai oleh rakyat. Ya kan? Iya. Sikap kritis Demokrat lewat fraksinya di DPR RI misalnya, yang paling fenomenal menolak undang-undang Cipta Kerja, Iya. all out dari sana kan. Itu salah satu saja yang bisa kita sebut. Ya, Bung Rahmi, sebelum menjadi sebagai ketua Partai Demokrat, Bung Rahmi kan pernah menjadi ketua KPUD Provinsi Benar. Maluku Utara. Benar. Nah, biasanya kan Maluku Utara diidentik dengan daerah yang rawan. Iya. Itu ekspektasi atau perspektif kerawanan itu apa sih sebenarnya di Maluku Utara? Mungkin karena Maluku Utara ini secara geografis itu terdiri dari pulau-pulau. Iya. Ya. Sehingga kemudian rawan kecurangan pemilu itu terjadi. Ya. Nah, tapi saya kira karena belakangan ini regulasi pemilu itu makin ketat, Iya. makin keras hukumannya, itu orang akan berpikir 3 kali untuk Sehingga melakukan. cara itu tidak mungkin Sangat minimalis. Iya, Apalagi diminimalisir. kemudian saya mendengar bahwa KPU ya, dalam rekapitulasi dan penghitungan suara itu akan jajarannya itu diinstruksikan langsung mengirim hasilnya lewat aplikasi smartphone. Memang sistem dulu yang sekarang berbeda Ya, Iya. sehingga kemudian itu meminimalisir kecurangan yang terjadi Iya. di TPS yang selama ini rawan betul. Oke, menarik. Bung Rami, ini kan lagi ramai tentang politik identitas dan politik gagasan ini. Benar. Ya, dalam perspektif Anda sebagai ketua partai di Provinsi Maluku Utara, yang relevan ini kita harus menganut pada politik mana sebenarnya?
bukan hanya Indonesia, sedangkan Amerika pun yang katanya menjadi kiblat demokrasi Demokrasi. dunia, politik identitas itu tidak bisa dihilangkan. Apalagi konteks Indonesia, wabil khusus Maluku Utara, nggak bisa. Jadi itu menjadi keniscayaan bagi kita. Tinggal para elit ini mengelola isu politik identitas ini supaya kemudian menjadi politik gagasan. Kan mestinya begitu. Iya, iya. Jangan dibentur-benturkan. Ya. Iya, iya. Dieksploitasi. Dieksploitasi demikian rupa sehingga kemudian menimbulkan Benturan. sentimen. Sentimen. Lalu kita berbenturan antara satu dengan yang lain. Karena kan biasanya kan sejarah ini politik Maluku Utara kan identik dengan kekerasan. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu mestinya kita hindari, terutama para elitnya. Iya, iya. Terutama para elitnya. Kalau elitnya berpikir rasional, ya, berpikir bijak, maka saya kira ini enteng-enteng saja karena ini kontestasi yang biasa aja. Iya, iya. Ya, mestinya kita memandang bahwa pemilu itu adalah sesuatu yang given, sesuatu yang periodik, biasa saja. Ayo mari kita Tanding. dengan elegan, ya, dengan santai, ya, Iya, dengan iya. senyuman, Iya, gitu kan, supaya rakyat juga ikut bergembira. Iya, iya. Oke, Bung Rami, mungkin sebelum saya mengakhiri diskusi atau dialog pada malam hari ini, legislatif kan kita sudah bahas. Benar. 2024 nanti kita di Maluku Utara khususnya akan menjalani pemilihan kepala daerahnya. Ya, Ya, pilkada. ya, pilkada. Target Partai Demokrat sendiri dari sejumlah daerah ini seperti apa? Pertama, tentu saja kepala daerah yang sekarang ini dari kader Demokrat, insya Allah kita pertahankan, sudah pasti ya. Misalnya Halmahera Barat. Iya, Halmahera Barat. Nah, sementara ada beberapa kabupaten kota yang pilkadanya itu tidak ada incumbent. Misalnya Murtai, Iya. Halmahera Utara, kemudian Taliabu, ya. ya kan? Iya. Kemudian Halmahera Tengah. Iya. Nah, ini bagi kami Demokrat, ini peluang kader Demokrat untuk ikut bertarung Iya. di beberapa kabupaten tadi itu. Karena ini tidak ada incumbentnya, sehingga masing-masing, ya, baik dari partai yang lain juga akan bertarung, Iya, iya. bersama tanpa ada incumbentnya. Iya. Tapi Nah, kan ini semua itu bisa terlaksana tergantung dari hasil pemilihan legislatif. Nah, itu dia. Itu. Oleh karena itu kuncinya adalah memenangkan pemilihan Dan legislatif. ini yang paling menarik, Bung Rami, sebelum saya mengakhiri. Nama Anda ini kan sempat disebut-sebut, bahkan dijagokan untuk bertarung, ambil bagian di Kabupaten Halmahera Selatan. Menarik. Iya, iya, iya. Iya, bisa Ini dijelaskan. kawan kita, adik kita yang sementara bupati, dia harus mendengarinya kan. Aduh, lucu. Ya. Jadi. Iya. Jadi, apakah isu ini benar atau tidak untuk ikut? Kan sah-sah saja nih. Benar. Sebagai, apalagi Anda ini sebagai ketua partai terbesar, Partai Demokrat, mengapa tidak untuk memainkan panggung-panggung politik yang ada di 2024 nanti? Jadi saya ini selalu ditanya soal ini, sampai pada kemarin pun ditanya berulang kali, dan jawaban saya sebetulnya berulang-ulang, tapi selalu ditanya terus. Nah, saya bilang bahwa kami ini kan politis, saya ini politis. Nah, apalagi kemudian ketua partai. Iya. Nah, sebagai politisi dan kemudian memegang pucuk pimpinan sebuah partai, dalam di provinsi ini, kan? Dalam hal ini Demokrat, itu kan tujuannya adalah merebut kekuasaan. Apa gunanya mau memimpin partai dengan capek 24 jam kita berjibaku dengan urusan partai, lalu kemudian tidak ingin ikut kontestasi semacam pileg dan pilkada. Saya pikir juga, saya pendapat juga, saya pikir juga ekspektasi itu sebagai seorang ketua partai
ketua partai itu kan itu sunatullah. Ya benar. Kekuasaan. Ya, makanya saya jawab bahwa saya belum ditanya pun saya sudah siap, apalagi ditanya. Iya. Tapi sekali lagi itu kembali pada hasil Legislatif pileg nanti. kita. Iya, gitu. Kan? Kalau hasil pileg kita suara dan kursi kita naik, itu dengan sendirinya menaikkan rasa percaya diri kita sebagai kader. Oke. Gitu. Baik, Bung Rahmi, di ujung dialog ini mungkin sama juga narasi yang disampaikan oleh Anda sebagai ketua Demokrat di forum, dan mungkin ada mempertegas dalam dialog ini Ya. untuk menyampaikan kepada kader-kader Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara. Ya, ya. Di seluruh kader Partai Demokrat dan seluruh simpatisan Partai Demokrat di Maluku Utara. Mari kita solid, bergandengan tangan, berjuang keras untuk memenangkan Partai Demokrat di pemilu 2024, baik legislatif, pilpres maupun pilkada. Oke. Terima kasih. Oke. Salam Demokrat. Baik pemirsa, sayang sekali waktu kita sangat terbatas dan saya ucapkan terima kasih atas Terima atensi kasih. Pak Bung Rahmi Terima kasih telah sudah meluangkan diundang waktu ke sini. untuk sama-sama di studio News TV. Pemirsa, kami akhiri pertemuan atau dialog malam hari ini. Nantikan kita pada sesi berikut dengan tema-tema yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.